Oke, di sini ada soal, ada persamaan dari simpangannya. Tadi kan kita udah belajar tentang persamaan simpangan. Kita tulis dulu bentuk umumnya itu adalah A sin omega T, karena di sini negatif berarti kita tulis yang negatif K X, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang pertama yang ditanyakan adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah A, yang ini. Berarti ya udah kita bisa samakan aja. Berarti A-nya itu adalah 0,01. Satuannya karena di sini meter berarti meter. Kemudian yang B, bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu adalah K. K-nya itu yang di depan X, berarti 4pi. Kemudian yang C itu tentang frekuensi. F kita kan nggak tahu, tapi kita tahu omega. Omega kita tahu 16pi, berarti omega sama dengan kita punya rumus 2pf. Omeganya adalah 16pi, kita samakan dengan 2pf. Bisa coret, 16 bagi 2 juga bisa coret jadi 8. Jadi 8 itu adalah F-nya, atau F sama dengan 8 Hz. Berarti frekuensinya sudah aman. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Untuk panjang gelombang kita tuh bisa mencari menggunakan bilangan gelombang. Kita punya K sama dengan 2pi per lambda. Kita mau cari lambda, berarti rumusnya menjadi lambda sama dengan 2pi per K. Maka 2pi K-nya itu tadi kita udah dapat 4pi. Berarti nanti dapat setengah. Satuannya jangan lupa meter. Kemudian selanjutnya kita cari cepat rambat. Cepat rambat itu adalah V. Kita bisa menggunakan rumus lambda dikali F. Lambdanya tadi udah dapat, udah berapa? Setengah. Frekuensinya sudah dapat, sudah berapa? 8. Jadi nilainya adalah 4, satuannya meter per second. Kemudian untuk yang F, arah rambat itu bisa dilihat dari tanda di sana. Kalau minus berarti arah rambat ke kanan. Berarti kita bisa tulis arah rambat itu ke kanan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini hati-hati. Di sini kan ada X. Dicek lagi apakah satuannya meter atau sentimeter. Nah, walaupun nanti di sininya itu persamaan gelombangnya dalam meter, tapi belum tentu kalau misalkan X-nya senti ya nanti kita pakainya yang senti. Jadi hati-hati dicek lagi. Nah, karena untuk X ini nanti akan berpengaruh terhadap lambda dan juga cepat rambat gitu. Nah, di sini X-nya tadi kita misalkan satuannya adalah meter. Oke, selanjutnya untuk soal berikutnya di sini kita disuruh menentukan sudut fase gelombang. Oke, yang ditanyakan adalah sudut fase gelombang di titik P jika O bergetar 1 second. Oke, jadi T-nya itu adalah 1 second. Sebentar. Tentukan sudut fase gelombang di titik P jika titik O bergetar 1 second. Jarak P ke O adalah 2 meter. Sebentar. Kita tulis dulu yang mudah dulu. Jaraknya itu adalah 2 meter, berarti itu X dengan cepat rambat 4 meter per second. Kemudian periode gelombangnya 1 second. Periode gelombang berarti 1 second. Kemudian yang berarti yang tadi 1 second ini adalah T-nya 1 second. Jadi di sini ada titik O, kemudian di sini ada titik P. Nah, jaraknya ini adalah 2 meter. Ini adalah sumber. Oke, yang ditanyakan adalah sudut fase
sudut fase itu rumusnya adalah omega T. Kemudian di sini dijelaskan atau tidak, di sini itu sudut fase bergetar bla 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 bla. Oke, kita gunakan min kx. Jadi kenapa min, kenapa nggak positif? Karena ini umumnya gelombang bergetar ke kanan. Jadi kalau tidak diketahui ke kiri, kita tulisnya selalu ke kanan. Jadi kita pakai yang minus. Kemudian kita butuh omega dan butuh K. Tapi belum ada. Berarti kalian perlu cari dulu. Omega itu rumusnya 2πf atau 2πt. Salah, sebentar. 2pi per t maksudnya. Yang diketahui mana? Yang diketahui adalah T-nya. Berarti kita pakai yang ini. Menjadi 2pi dibagi T-nya adalah 1 second. Berarti 2pi. Jadi kita udah dapat omeganya adalah 2pi. Terus kita butuh K. K itu punya rumus 2pi per lambda. Lambdanya kita belum punya. Berarti sebelum ke sana kamu harus menggunakan V sama dengan lambda kali F atau lambda per T. Nah, kita pakai yang mana? Karena di soal yang diketahui adalah T-nya, berarti kita pakai yang bawah. Sehingga menjadi, kita kan mau cari lambda, berarti rumusnya adalah V dikali T. V-nya adalah 4, T-nya adalah 1, berarti 4 meter. Oke, kalau sudah berarti kita bisa cari K dengan cara K sama dengan 2pi per lambda. Berarti 2pi dibagi lambdanya adalah 4, menjadi setengah pi. Kalau sudah berarti kita bisa menghitung sudut fase. Kita masukkan sudut fase omega T kurangi kx. Omeganya adalah 2pi, kemudian T-nya itu adalah 1 second. T ini pakai yang 1 second, bukan yang periode ya, tapi kebetulan sama-sama 1. Kemudian K-nya adalah setengah pi, X-nya itu adalah 2 meter. Berarti nanti jadi 2pi dikurangi pi, maka didapatkan pi. Jadi sudut fasenya itu adalah pi. Oke, selanjutnya di sini ada gambar. Sebelum kita mengerjakan, kita pahami terlebih dahulu. Jadi kalau kita punya misalkan gelombang kayak gini ya, nah satu ini itu kita bagi 2. Jadi satu gelombang itu bentuknya kayak gini. Nah, jadi satu gelombang itu kayak gini, ada satu puncak sama satu lembah, tapi bukan itu acuannya. Jadi misalkan ini satu puncak kayak gini, satu bukit itu kan ada 2 bagian, berarti masing-masing bernilai 1/4. Yang ini adalah 1/4, jadi setengah. Kemudian tambahin ini, jadi satu gelombang. Oke, sampai situ paham? Nah, kalau sudah paham, kalau sudah, kita lihat di soal yang di atas. Ini kan berarti berapa gelombang? Kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti 4/4. Ingat, kita ngitungnya 1 di per 4 ya. Jadi kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, berarti 4/4. 4/4 kebetulan 1 ya. Jadi kita bisa tulis 4/4 lambda sama dengan X kalau kamu mau cari lambdanya. Nah, 4/4 itu kan 1, berarti lambda sama dengan X nya berapa? 10 meter. Jadi kita dapat lambda itu adalah 10 meter. Kemudian selain itu kemudian ini itu second, waktu. Dari situ kita bisa lihat, di sini kan dimulai dari titik sini.
untuk karena ada diketahui T-nya, berarti kalian bisa cari periodenya dengan cara kita ambil yang terjauh. Terjauhnya kan titiknya di sini. Kita ambil yang titik ini aja, 15. Kita kurangi dengan titik sebelumnya, yaitu 5. Berarti periodenya kita tahu 10 second. Jadi kalau ditanya periode berarti kayak gini, kalau ditanya lambda berarti seperti ini. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanya adalah V. Berarti nanti bisa kita cari menggunakan rumus V sama dengan lambda dibagi T. Lambdanya adalah 10, periodenya adalah 10. Jadi nanti 1 meter per second. Oke, untuk mengerjakan soal berikutnya kalian harus tahu dulu. Jadi ini kan ada yang rapat. Ini ada yang regang. Jadi biasanya disebut sebagai rapatan sama regangan. Satu rapatan itu adalah setengah lambda. Kalau digabung berarti ini adalah lambda. Jadi terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Oke. Nah, kalau sudah berarti di sini diketahui X-nya adalah 50 cm. Berarti kita bisa tulis di sini ada satu, ini kan satu gelombang nih. Sebentar. Satu lambda gitu ya, satu lambda, yang ini juga satu lambda. Berarti totalnya ada 2 lambda. Berarti 2 lambda itu adalah 50 cm. Maka lambdanya adalah 25 cm atau 0,25 meter. Kemudian selain itu diketahui ini ada T, waktu rambatnya dari A ke B itu adalah 0,5. Berarti T-nya adalah 0,5 second. Kemudian kita juga tahu banyaknya gelombangnya, yaitu 2. Jadi kalau kita sedang mencari T, itu berarti T kecil per N. Berarti adalah 0,5 dibagi 2. Berarti 0,25 second. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah cepat rambat V, kita bisa menggunakan lambda per T. Lambdanya adalah 0,25, T-nya adalah 0,25, berarti 1 meter per second.